Sebelumnya apakah sudah terlihat? Ya, Kak. Oke. Apakah terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asisten Praktikum Mikroteknik tahun 2021-2022, topik parafin tumbuhan. Ada saya Anggita Bella Siskanita, saya Siti Nur Aisyah, saya Nurul Oktavian. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu praktikan dapat membuat preparat dengan baik dan benar, tetap praktikan dapat mengetahui prinsip dasar dalam pemilihan spesimen. Metode parafin merupakan metode preparasi preparat yang dilakukan dengan penanaman atau infiltrasi jaringan di dalam blok parafin untuk menghasilkan preparat yang tipis. Adapun tahapan utama dari metode parafin tumbuhan yaitu ada fiksasi, dehidrasi, clearing, prainfiltrasi, infiltrasi, embedding, trimming, sectioning, deparafinasi, staining, rehidrasi, dan mounting. Spesimen yang akan kita gunakan kali ini yaitu ada tanaman kacang tanah dan juga ada porang. Oke, sebelumnya untuk praktikum kali ini spesimen yang kita gunakan itu ada 2, di mana masing-masing ini mewakili untuk tanaman dikotil dan tanaman monokotil. Untuk tanaman kacang tanah ini mewakili tanaman dikotil, dan untuk tanaman porang ini mewakili tanaman jenis monokotil. Bagian yang akan kita gunakan yaitu ada bagian daun, batang, dan akar. Pertama, dilakukan pemotongan pada spesimen daun, dipotong dengan ukuran 5 mili x 5 mili. Selanjutnya yaitu pemotongan spesimen bagian batang, dipotong dengan ukuran 5 mm. Selanjutnya yaitu pemotongan spesimen bagian akar, dipotong dengan ukuran 5 mm. Tadi kan untuk bagian daun, batang, dan akar itu dipotong ukuran 5 mm-an, dikarenakan kalau ukurannya terlalu besar, untuk proses fiksasi dan proses selanjutnya, itu tanaman akan sedikit lama untuk beradaptasi dengan larutan-larutan yang ada. Jadi, sebisa mungkin kami asisten membuat ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil agar mudah untuk dilakukan sectioning nanti. Selanjutnya, spesimen dimasukkan ke dalam botol flakon dan kemudian ditambahkan dengan FAA hingga spesimen terendam. Mungkin bisa di-pause dulu kan kita ya. Terima kasih. Kan saya lanjutkan juga. Nah, ini untuk tahapan pertama dari prosedur pembuatan preparat parafin tumbuhan ini ada fiksasi. Nah, fiksasinya ini kita pakai larutan FAA. Ini tidak ada ketentuan khusus untuk berapa mili larutan FAA yang digunakan, tapi diusahakan sampai semua jaringan yang kita gunakan itu terendam. Bisa dilanjutkan, Kak Anggita?
Selanjutnya, spesimen dimasukkan ke dalam alat desikator. Dengan tujuan untuk fiksasi. Oke, yang kemudian tahapan fiksasi untuk jaringan tumbuhan ini juga harus dilakukan di dalam desikator. Nah, fungsi desikator di sini itu untuk menarik gas atau udara-udara yang ada pada jaringan tumbuhan kan di antara sel-selnya ini banyak ruang-ruang udara gitu ya. Nah, ini udaranya itu ditarik menggunakan desikator. Nah, berapa lama sih desikator ini? Ini tergantung dari jaringannya itu tadi. Mungkin ini enggak seberapa jelas ya. Tapi kalau dilihat di botol ini, setelah ditambahkan larutan fiksatif, larutan FAA tadi itu akan mengambang. Nah, berapa lama kita mendesikatornya itu sampai jaringan itu turun ke bawah atau jaringannya itu tenggelam. Nah, biasanya itu sekitar 48 jam. Semisal jaringannya itu masih belum tenggelam, masih belum berada di bawah botol flakon, proses desikator ini harus dilanjutkan gitu sampai jaringannya benar-benar tenggelam. Bisa dilanjutkan kita. Setelah dilakukan fiksasi, kemudian sebelumnya saya mau menambahkan terkait yang desikator. Jadi teman-teman nanti kalau mau menggunakan fasilitas desikator ini di lab, semisal teman-teman mulai untuk desikatornya itu jam 8 pagi, kan lab itu tutup jam 4 sore ya. Jadi teman-teman jam 4 itu bisa dimatikan, kemudian besok pagi dinyalakan kembali. Jadi jangan sampai dibiarkan menyala terus-menerus, karena mesin dari desikator ini bisa panas dan menyebabkan percikan api, seperti itu. Larutan FAA dibuang. Kemudian ditambahkan dengan alkohol 80%. Dan didiamkan selama 20 menit. Oke, mungkin untuk tahapan yang kedua ini ada masuk ke tahapan dehidrasi ya teman-teman. Jadi selain jaringan tumbuhan tadi itu selain mengandung banyak udara, banyak gas-gas atau udara, jaringan tumbuhan itu juga ada kandungan airnya. Jadi kita harus menarik air tadi. Menariknya ini kita menggunakan etanol secara bertingkat. Jadi mulai dari konsentrasi yang lebih rendah yaitu 80% selama 20 menit. Mungkin bisa dilanjutkan Kang Gita. Baik, untuk videonya saya sedikit percepat ya, karena kan sudah dijelaskan sama Kak Via bahwa dehidrasi ini menggunakan alkohol bertingkat. Setelah 20 menit, kemudian alkohol 80% dibuang. Setelah 20 menit, alkohol 95% dibuang. Kemudian ditambahkan dengan alkohol 100%.
Selanjutnya, setelah 20 menit, alkohol 100% dibuang. Dan ditambahkan dengan alkohol 100% kembali. Kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama semalam. Dan diganti direndam dengan buang. Oh ya, setelah tadi ya untuk yang konsentrasi terakhir, dehidrasi itu kan konsentrasi 100% atau menggunakan alkohol absolut. Setelah itu disimpan dulu semalam di suhu 4 derajat Celcius atau di dalam kulkas, kemudian besoknya dilanjutkan untuk proses clearing. Nah, untuk proses clearing ini kita menggunakan tertiary butyl alkohol atau TBA, bertingkat juga sama seperti yang sebelumnya, dan setiap tahapannya ini waktunya sekitar 20 menit. Nah, untuk reagen ini, TBA ini, itu yang paling umum digunakan untuk preparat permanen. Gitu. Bisa dilanjutkan, Kak Gita? Dan diganti direndam dengan TBA 30%. Menit, TBA 30% dibuang. Dan diganti dengan TBA 60%. Dibuang. Dan diganti direndam dengan TBA 90%. 20 menit. Setelah 20 menit, TBA 90% dibuang. Kemudian dicuci dengan TBA 100%. Setelah dicuci dengan TBA 100%, kemudian direndam dengan TBA 100% tersebut. Kemudian dibuang. Dan kemudian dilanjutkan ke tahap prainfiltrasi. Kemudian ditambahkan dengan TBA banding parafin yaitu 3:1 hingga terendam. Ya. Setelah proses clearing tadi selesai, sekarang kita masuk ke tahap prainfiltrasi. Nah, infiltrasi ini kita pakai TBA yang dicampur dengan parafin. Nah, ini konsentrasinya itu berbeda. Untuk yang tahap pertama itu TBA dengan parafinnya itu menggunakan perbandingannya 1:1. Jadi kalau misal buat TBA-nya 50 ml, parafinnya juga 50 ml, terus dihomogenkan gitu, dicampurkan. Nah, untuk dicampurkan terus diinkubasi selama 12 jam, dibiarkan selama 12 jam, kemudian diganti lagi menggunakan TBA banding parafin lagi dengan konsentrasi yang berbeda. Nah, konsentrasi yang kedua ini 1:1. Terus dibiarkan lagi selama 12 jam, kemudian diganti dengan TBA banding parafin. Sekarang konsentrasinya TBA-nya 1, parafinnya 3 gitu. Jadi
prainfiltrasi ini menggunakan 3 perbandingan yang berbeda. Yang pertama 1:3, yang kedua 1:1, dan yang terakhir 3:1. Nah, ini juga sebenarnya prinsipnya itu bertingkat juga gitu. Jadi awalnya TBA-nya yang lebih banyak, kemudian parafin dan TBA itu sama-sama konsentrasinya, yang ketiga baru parafinnya lebih banyak gitu. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya itu untuk supaya jaringannya tadi itu tidak, istilahnya tidak kaget gitu. Jadi parafinnya itu bisa masuk ke dalam jaringannya itu secara bertahap, teman-teman. Jadi nggak langsung masuk semua gitu. Mungkin bisa dilanjutkan Kak Anggita atau ada yang ditambahkan? Dan didiamkan selama 12 jam. Dan diganti dengan TBA 1:1. Setelah 12 jam, larutan TBA parafin dengan perbandingan 1:1 dibuang TBA parafin 1:3. Jam. Setelah 12 jam, TBA parafin 1:3 dibuang. Oh iya. Oke, oh ya, tadi ada yang kelupaan. Jadi tahap prainfiltrasi dengan tahap infiltrasi yang sekarang ini itu semuanya harus dilakukan di dalam oven, teman-teman. Jadi ovennya itu suhunya di bawah 60 derajat Celcius. Kenapa harus di dalam oven? Karena parafin ini itu mudah sekali untuk memadat. Jadi kalau kita lakukan di luar oven, mungkin baru kita tuangkan sebentar itu sudah memadat gitu. Jadi harus dilakukan di dalam oven. Kemudian untuk tahap infiltrasi ini menggunakan parafin murni sebanyak 3 kali, masing-masingnya itu selama 12 jam. Jadi setelah dituangkan parafin murni yang pertama, terus dimasukkan ke dalam oven 12 jam, terus dikeluarkan kembali, terus diganti. Jadi parafin yang pertama ini dibuang, terus diganti yang baru lagi selama 12 jam. Seperti itu sampai 3 kali. Bisa dilanjutkan Kang Gita? Dan diganti dengan parafin murni. Untuk penggantian parafin murni ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jaring kubus dengan ukuran untuk tahapan embedding dibuat jaring-jaring kubus dengan ukuran 2 kali 2 cm. Ya, jadi untuk tahap selanjutnya yaitu tahap embedding, di mana untuk embedding ini kita memerlukan kubus sebagai wadah yang nantinya untuk tempat parafinnya dan juga sebagai tempat spesimennya. Untuk kubusnya ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, karena nanti kalau terlalu besar, waktu tahap trimmingnya juga terlalu membuang banyak parafin. Kalau terlalu kecil nanti untuk spesimennya tidak cukup pada kubusnya. Jadi kami asisten menggunakan ukuran 2 kali 2 cm. Kemudian dibentuk menjadi seperti ini. Berikutnya yaitu tahap embedding. Balok diisi dengan parafin murni hingga setengah bagian. Kemudian spesimen yang telah direndam oleh parafin murni. Selanjutnya itu tahap embedding. Untuk tahap embedding ini kita memang harus cepat-cepat untuk melakukan embeddingnya karena kan posisi pintu dari ovennya ini terbuka ya. Jadi takutnya kalau kita embeddingnya terlalu lama, parafin yang kita masukkan setengah bagian itu sudah
membeku terlebih dahulu sebelum dimasukkan spesimennya. Jadi untuk embeddingnya ini memang harus cepat, dan untuk di video ini menggunakan bantuan pipet, yang mana nanti untuk mengambil spesimen, terus nanti parafin murni yang ada di botol flakon itu ikut terangkat, jadi nanti masuk ke dalam kubusnya itu, jaringannya itu masih dalam keadaan terbasahi oleh parafin murni. Kemudian ditata spesimennya hingga di tengah bawah. Kemudian untuk spesimen yang telah masuk di dalam kubus, itu kita atur posisinya jadi benar-benar di tengah, agar untuk memudahkan kita dalam tahap sectioning. Dan untuk posisinya itu kita tidak perlu untuk seperti misalnya daun atau batang itu harus diberdirikan di tengah-tengah, jadi dibiarkan tidur saja itu spesimennya. Jadi kita cukup memposisikan spesimennya berada di tengah dan lurus seperti itu, biar nanti waktu sectioning tidak miring preparatnya. Pakai pinset yang telah dibakar pakai bunsen ya, biar parafinnya itu tidak cepat beku di pinsetnya. Dan dengan memanaskan jarum, dan selanjutnya yaitu masih tahap embedding, di mana kita berusaha untuk menghilangkan gelembung gas yang ada di dalam kubus. Jadi kalau teman-teman melihat secara langsung di situ, di sana akan terlihat gelembung-gelembung kecil sekali. Nah, itu nanti kalau dibiarkan akan membuat blok parafin akan timbul warna putih, kayak gumpalan putih susu, yang nantinya membuat saat sectioning jaringannya itu terlepas dari parafin. Jadi diusahakan gelembung gasnya itu benar-benar hilang. dimasukkan ke parafin di tepi-tepi spesimen secara perlahan. Ulangi beberapa kali pada suhu ruang semalam. Setelah dirasa gelembung gasnya sudah hilang, kemudian si parafin ini didiamkan dalam suhu ruang semalam. Sebelumnya tadi setelah di langkah awal, yaitu memasukkan parafin murni setengah bagian di kubus, kemudian memasukkan spesimennya ke kubus. Nah, seharusnya setelah itu harus dituangkan lagi parafin murni hingga penuh. Nah, kenapa saya tidak menambahkan parafin murni? Karena parafin murni yang di dalam pipet itu sudah cukup terlalu banyak saya angkat, kemudian saya masukkan ke dalam kubus. Jadi, saya tidak perlu menambahkan lagi parafin murninya karena sudah penuh. Selanjutnya adalah tahapan trimming. Pertama, blok parafin yang setelah mengeras atau memadat Kemudian tahapan trimming bisa dilihat di bagian blok parafin yang sudah mengeras itu seperti ada cekungan. Nah, itu nanti kalau memang teman-teman mencoba untuk membuat blok parafin ini, hasil akhirnya selalu ada cekungan karena parafin ini akan oksigen yang di dalam parafin ini kan nantinya akan keluar. Jadinya yang di bagian tengah ini akan sebisa mungkin merekat ke spesimennya itu. Bisa dilihat ya, itu waktu trimming di bagian tengahnya berlubang karena memang di bagian tengahnya itu cekung.
Kemudian biasanya itu setiap orang membuat trimmingnya itu berbeda-beda. Ada yang kotak, ada yang trapesium seperti saya. Kenapa saya membuat seperti trapesium? Trapesium itu bentuknya kan bagian bawah lebih luas dibanding bagian atas. Nah, bagian yang luas ini berfungsi waktu ditempelkan ke balok kayunya itu biar lebih kokoh gitu. Kemudian, kenapa saya bentuk trapesium? Karena nanti di bagian ujungnya itu kan lebih dekat dengan spesimennya, sehingga nanti bentuk sectioning atau bentuk pita parafinnya itu sedikit lebih rapi gitu. Tapi sebenarnya kalau bentuk kotak juga tidak apa-apa, karena beberapa orang ingin yang lebih sederhana, yaitu bentuknya kotak seperti itu. Kemudian dinyalakan bunsennya, sisa trimming dipanaskan, sekali lagi, kemudian ini untuk penempelan blok parafin ke balok kayu. Kenapa saya taruh potongan trimmingnya itu di atas balok? Kan baloknya itu awalnya kering ya, jadi kita bisa mungkin membuat kondisi di balok kayu itu sedikit basah atau sesuai dengan karakter dari parafin agar parafin ini mudah menempel pada balok kayunya. selanjutnya cutter dipanaskan, sisa trimming tadi yang dipanaskan kemudian diletakkan di tepi-tepinya. Ini mungkin lebih ke membuat blok parafinnya itu lebih kuat menempel pada balok kayunya agar waktu sectioning nanti tidak mudah lepas gitu blok parafinnya. Kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah itu blok parafinnya sudah menempel pada balok kayu, kita dinginkan biar lebih kuat lagi, biar blok parafinnya tadi lebih keras dan mudah untuk dilakukan sectioning. Coating, yaitu melapisi slide glass dengan Mayer albumin. Coating ini berfungsi untuk melekatkan nanti pita parafinnya ke slide glass. Jadi kalau misalnya slide glass ini tidak dilapisi oleh Mayer albumin, tetap akan menempel namun tidak terlalu kuat. Jadi mudah lepas. Sehingga digunakan Mayer albumin ini sebagai perekatnya. Untuk pemberian Mayer albumin ini cukup 1 tetes, kemudian diratakan hingga benar-benar tipis. Selanjutnya disimpan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Selanjutnya yaitu sectioning. Alat yang digunakan dalam sectioning ini yaitu ada mikrotom rotari dan juga ada air hangat. Nah, fungsi dari silot ini yaitu selanjutnya masuk ke tahap sectioning. Untuk alatnya tadi sudah dijelaskan pakai mikrotom rotari, kemudian ada air hangat, kemudian ada kuas, kemudian spesimen kita yang sudah kita dinginkan tadi sama silol. Untuk air hangat ini airnya benar-benar hangat ya, jangan yang panas banget itu malah merusak pita parafin. Kemudian silol ini digunakan untuk membersihkan mata pisaunya itu dari parafin, karena parafin itu larut oleh silol. Jadi untuk membersihkannya itu menggunakan silol.
yang gambar kembali. Nah, untuk penggunaan kemudian bagian mata pisau ini Selanjutnya, sebelum nanti misalnya teman-teman menggunakan alat mikrotom rotari ini, teman-teman selalu cek untuk kondisi mata pisaunya terlebih dahulu. Kalau misal mata pisaunya itu berkarat atau sudah tidak tajam lagi, itu bisa diganti terlebih dahulu. Kemudian diatur mata pisaunya agar tepat di permukaan blok parafinnya dengan cara memutar ke depan ataupun ke belakang yang ada di sebelah kanannya mikrotom rotari itu. Mengenai permukaan, itu kita mengatur mata pisau dulu blok parafinnya. Nah, setelah itu apabila pemutar ini diputar ke belakang, maka blok parafin akan maju. Ukuran 20 mikro. Ini sebenarnya digunakan untuk mempercepat pita parafin ini terbentuk. Nanti setelah pita parafinnya sudah benar-benar terbentuk, maka kita atur menjadi 7 mikron. Seperti penjelasan di video, kenapa menggunakan ukuran 20 mikron terlebih dahulu? Karena kalau kita langsung menggunakan ukuran 7 mikron, itu terlalu tipis dan membutuhkan waktu lama untuk terbentuknya pita parafin tahap awal. Jadi kita menggunakan ketebalan 20 mikron terlebih dahulu untuk ibaratnya memancing agar terbentuk pita parafinnya. Setelah itu kita sesuaikan kembali yaitu dengan ukuran 7 mikron. Jadi ini untuk setelah terbentuk pita parafin 20 mikron ini, kemudian yang ini dibuang dan silo. Kemudian diusap dengan tisu 7 mikron. Jadi selama sectioning itu kan kadang ada pita parafin yang hasilnya itu lurus gitu bagus. Ada juga yang sedikit miring-miring ke kanan atau miring-miring ke kiri. Nah, gunanya kuas itu juga membantu untuk membuat posisi pita parafinnya itu lurus ke depan kayak gitu. Setelah didapatkan pita parafinnya, kemudian dimasukkan ke dalam air hangat. Selanjutnya diambil slide glass yang sebelumnya telah di-coating menggunakan layer albumin. Kemudian pita parafin yang telah diletakkan pada air tadi selanjutnya ditempelkan. Untuk penempelan pita parafin ini asisten menaruhnya di bagian tepi karena nanti waktu deparafinasi hingga staining itu nanti kan slide glassnya ini akan dicelupkan ke beberapa larutan. Nah, kenapa saya taruh tepi? Agar nanti di bagian sisi tepi lainnya itu bisa saya letakkan label. Jadi enggak membuat labelnya ini basah. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam oven dengan suhu antara 35 hingga 40 derajat Celcius. Untuk affixing tadi disimpan kalau waktu di labnya itu masih lama, 2 jam itu cukup. Tapi kalau mau dibiarkan semalam juga tidak apa-apa, yang penting suhunya itu tidak lebih dari 40 derajat Celcius.
Selanjutnya, preparat yang telah disimpan dalam oven kemudian disusun rapi di rak slide glass dengan. Selanjutnya adalah tahapan deparafinasi. Deparafinasi ini caranya yaitu preparat parafin tumbuh. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi setelah tadi yang proses pembuatan pita di slide glass, ini kita sekarang ke tahap deparafinasi. Nah, untuk tahap deparafinasi ini sebenarnya prinsipnya untuk menghilangkan parafin, pita parafin itu dengan melarutkannya ke silol gitu. Ini kita menggunakan silol 1 dan silol 2. Kenapa kok kita namanya silol 1 dan silol 2? Ini sebenarnya sama aja, tapi untuk membedakan gitu, karena ini tahapannya kita rendam di silol sebanyak 2 kali. Dan setiap perendaman itu selama 30 menit. Bisa dilanjutkan, Kak Gita? Bahan dicelupkan atau dimasukkan ke dalam silol murni, yaitu silol 1 selama 30 menit. Untuk satu dipindahkan dan dicelupkan ke dalam silol 2 selama 30 menit juga, sama seperti sebelumnya. Dan dicelupkan ke dalam larutan silol banding alkohol, yaitu 1:1. Sama seperti sebelumnya, untuk 1 menit pertama dinaik turunkan, dan untuk perendamannya dilakukan selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian preparat yang bisa ya. Untuk tahapan silol ini tadi tahapan deparafinasi, teman-teman ya. Untuk menghilangkan parafin tadi dengan melarutkannya pada larutan silol. Kemudian ini perendaman silol dengan alkohol dengan perbandingan 1:1 ini fungsinya ini untuk sebagai peralihan untuk ke tahapan dehidrasi yang kedua. Jadi kan ada 2 tahap dehidrasi di praktikum ini. Dehidrasi yang pertama itu yang menggunakan alkohol tadi. Ya, sama-sama. Yang kedua setelah tahapan deparafinasi. Nah, untuk yang dehidrasi yang pertama tadi itu untuk menghilangkan air kan ya, kandungan air. Kemudian tahap dehidrasi yang sekarang ini menggunakan untuk menghilangkan kandungan dari silol tadi. Oh ya, tadi belum dijelaskan untuk perendamannya itu istilahnya kita goyang-goyang gitu teman-teman untuk pertamanya. Jadi supaya mengusahakan supaya semua spesimen, semua jaringan yang udah diiris tadi itu bisa terkena larutannya tadi. Kan bisa dilanjutkan, Kang Gita? Dan dicelupkan ke dalam alkohol absolut. Seperti biasa, namanya selama 2 menit. Setelah 2 menit, kemudian preparat diangkat dan dipindahkan dengan cara direndam pada alkohol 7 dan dipindahkan dengan dicelupkan pada alkohol 50% selama 2 menit. Dengan cara dicelupkan kepada alkohol 30% selama 2 menit. S1 selama 2 menit. Ya, tolong di-stop. Nah, ini yang tahap dehidrasi yang kedua. Tahap dehidrasi yang kedua ini juga pakai alkohol bertingkat, tapi bertingkatnya itu turun dari 100, 95, 70, 50 ke 30. Nah, itu selama 2 menit. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dehidrasi di sini itu untuk menghilangkan silol, karena setelah ini akan masuk ke tahap pewarnaan atau tahap staining. Oke. Ya, bisa dilanjutkan, Kang Gita. 3 menit, kemudian
preparat dicelupkan ke dalam Aquades 2 sama, yaitu selama 3 menit. Setelah 2, kemudian dicelupkan ke dalam pewarna safranin selama 15 menit. Oke. Nah, jadi pewarna sebelum kita di sini pakai double staining safranin dengan fast green. Nah, sebelum diwarnai dengan safranin, terlebih dahulu jaringannya tadi, preparatnya tadi itu harus direndam di Aquades sebanyak 2 kali selama 3 menit setiap perendamannya. Oke. Oh ya, terus menyambung juga sama yang tadi, yang sebelumnya dehidrasi tadi. Nah, silol kan tidak larut dengan air. Jadi, kalau misal tahapan dehidrasi yang tadi itu dilewatkan, silolnya ini tidak akan hilang dengan air, dengan Aquades ini. Jadi, butuh direndam dulu dengan alkohol, baru bisa diwarnai. Gitu. Lanjutkan kita. Setelah 15 menit direndam di dalam safranin, kemudian preparat diangkat dan direndam ke dalam Aquades 1 selama 4 menit. Setelah 4 menit, kemudian preparat diangkat dan direndam ke dalam. Setelah 4 menit, kemudian preparat diangkat dan dicelupkan ke dalam alkohol 30% selama 2 menit. Setelah 2 menit, kemudian preparat diangkat dan dicelupkan ke dalam alkohol 50% sama seperti sebelumnya selama 2 menit. Setelah direndam Nah, kemudian setelah diwarnai dengan safranin untuk pewarnaan yang pertama itu waktunya 15 menit ya. Kemudian direndam ke Aquades 1 dan 2 lagi itu selama 4 menit. Nah, itu fungsi dari Aquades ini untuk menghilangkan pewarna safranin yang tidak yang kebanyakan yang tidak masuk ke dalam jaringan. Nah, kemudian alkohol ini untuk persiapan ke pewarnaan fast green atau pewarnaan atau staining yang kedua ini. Dan pewarnaan fast green ini juga dilakukan selama 15 menit seperti yang safranin tadi. Jadi double staining ini prinsipnya untuk visualisasi sel berdasarkan perbedaan karakter kimia dari selnya tadi gitu. Oke. Bisa dilanjutkan. Selama 4 menit. Kemudian dilakukan pewarnaan kedua menggunakan fast green selama 15 menit. Setelah direndam di dalam fast green selama 15 menit, kemudian preparat diangkat dan dicelupkan ke dalam alkohol 95% selama menit, kemudian diangkat, selanjutnya direndam dalam alkohol absolut. Oke. Selanjutnya direndam lagi ke alkohol dengan konsentrasi 95 sama 100%. Sebenarnya fungsinya sih untuk pencucian dan sekaligus buat dehidrasi lagi juga gitu. Masing-masing perendaman itu selama 2 menit. Mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya preparat diangkat, kemudian dicelupkan ke dalam. Setelah 2 menit direndam di dalam silol banding alkohol, kemudian preparat diangkat dan dicelupkan ke dalam. Setelah 10 menit, kemudian preparat
ya. Oke. Setelah itu kita ke perendaman dengan silol 1 dan silol 2 masing-masing itu selama 10 menit. Nah, untuk tahapan ini itu dilakukan sebelum tahapan terakhir mounting dengan entelan gitu. Kenapa harus ditambahkan dengan silol terlebih dahulu? Karena entelan itu tidak larut dengan air, tapi larutnya dengan silol. Jadi silol ini ya gini, ya maaf. Kenapa harus direndam dengan silol? Karena perendaman sebelumnya kan menggunakan alkohol. Nah, alkohol kan dilarutkannya dengan air. Jadi alkohol ini memiliki kandungan air. Nah, silol ini juga akan menarik air yang tadi ada dengan alkohol dan mempersiapkan untuk mounting dengan entelan gitu. Bisa dilanjutkan kan kita? Preparat diangkat dan dicelupkan. Oke. Oh ya. Kemudian yang terakhir tadi, sepertinya videonya terpotong, dimonting dengan entelan. Nah, kalau teman-teman nanti bisa lihat langsung entelan itu seperti apa. Entelan ini teksturnya itu lebih kental dari gliserin. Jadi, mountingnya ini cukup sedikit saja ditaruh di atas permukaannya jaringan tadi, kemudian ditutup dengan cover glass seperti biasanya. Nah, mounting dengan entelan ini harus dipastikan tidak ada air atau udara gitu di dalam jaringannya. Soalnya kalau ada, ini jaringan tersebut preparat ini itu tidak bisa tidak akan awet untuk jangka waktu yang lama gitu. Oke, Kang Gita. Oh ya. Iya, jadi itu tadi penjelasan dari asisten mengenai tahapan terkait parafin tumbuhan. Jadi memang metode parafin ini cukup kompleks dan panjang, memerlukan waktu yang lama. Bisa terlihat ya, karena tadi ada yang harus direndam selama 12 jam, semalam. Itu kalau di total itu bisa berhari-hari untuk pembuatan preparat ini. Karena preparat ini merupakan preparat permanen, yang mana kalau misalnya digunakan kembali itu bisa mencapai bertahun-tahun. Kalau informasi dari Bu Nunung itu bisa mencapai 10 tahun hingga 20 tahun. Makanya prosesnya cukup lama. Dan untuk pembuatan preparat parafin ini tidak bisa sekali langsung jadi. Bahkan untuk para peneliti yang menggunakan metode ini pun perlu jam terbang yang cukup banyak agar hasil preparat yang diperoleh itu bagus gitu. Karena beberapa yang asisten lakukan, yang pertama kali percobaan itu memang benar-benar kita yakin kalau itu berhasil, tapi ternyata hasilnya gagal, terus kita mengulang lagi seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipastikan kalau sekali jadi itu, menurut saya memang nggak bisa, karena memang sangat susah sekali kayak gitu. Juga sudah menguras waktu dan energi juga kayak gitu. Tapi setidaknya dengan metode preparat parafin ini teman-teman bisa memperoleh preparat yang dapat digunakan berkali-kali, bahkan ribuan kali. Yang penting waktunya itu bisa bertahun-tahun kayak gitu. Tahan lama. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab berbeda dengan topik sebelumnya, yaitu praktikan yang bertanya terlebih dahulu. Saat ini asisten yang akan bertanya terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Via terlebih dahulu. Oke. Kita kan tadi kan kita pakai 2 pewarna ya, ada safranin sama pas green.
itu safran sama fast green ini udah cukup sering digunakan untuk double staining. Nah, mungkin ada teman-teman yang tahu nggak, safranin sama fast green ini mewarnai komponen sel yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Kan ya, ada yang tahu nggak? Wow. Oke, tadi yang angkat tangan duluan ada Zuratin. Mungkin Zuratin bisa unmute. Iya Kak, makasih atas kesempatannya. Sebelumnya minta maaf karena belum bisa on cam karena ada kendala jaringan. Langsung aja aku jawab tentang perbedaan safranin dan fast green. Kalau safranin setahuku itu merupakan pewarna yang memiliki fungsi untuk mewarnai dinding sel yang terlignifikasi dan berwarna merah. Sedangkan pada fast green itu fungsinya mewarnai dinding sel yang tidak terlignifikasi dan warnanya hijau. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, tidak apa betul kata apa Zur. Jadi kalau kalau yang safranin ini akan mewarnai, ini sifatnya itu negatif ya, jadi akan mengikat komponen sel positif gitu. Biasanya lebih untuk mewarnai komponen sel seperti asam nukleat atau protein gitu, atau protein. Nah, untuk yang pewarna fast green ini akan mewarnai lebih ke dinding selnya yang tidak terlignifikasi tadi dan menghasilkan warna hijau biru atau kehijau-hijauan. Jadi kalau safranin ini nanti akan menimbulkan warna merah dan fast green ini akan menimbulkan warna hijau emerald gitu kalau di jurnal, kalau di literatur. Nah, kalau safranin ini sifatnya itu regresif, sedangkan kalau fast green itu sifatnya progresif. Jadi fast green ini lebih membangun gitu. Jadi mungkin warnanya bisa lebih nampak ke fast green gitu. Oke. Mungkin Kak Anggita ada yang mau ditambahkan? Iya, kalau terkait prinsip safranin dan fast green itu sudah sangat dijelaskan oleh Kak Via. Dari penjelasan Kak Via itu saya muncul pertanyaan untuk teman-teman. Sebelum menggunakan pewarna safranin, itu preparat kan dicelupkan ke Aquades 1, Aquades 2. Setelah dicelupkan safranin, juga dicelupkan ke Aquades 1 dan Aquades 2. Mengapa tidak seperti fast green, langsung alkohol, gitu. Iya, silakan Alfi Suraya. Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Saya Alfi Suraya dari Biologi C, izin menjawab. Sebelumnya maaf kalau misalnya salah ya Kak. Jadi kenapa kok safranin itu dengan menggunakan Aquades tidak seperti fast green yang menggunakan alkohol, karena mungkin memang dari pelarutnya itu safranin menggunakan air seperti itu Kak. Jadi larutnya di dalam air, bukan di dalam alkohol seperti warna safranin, mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Maaf, yang dikatakan oleh Alfi benar, karena sifat dari pewarna safranin itu adalah aqueous, di mana dia pelarutnya atau larutnya di air atau Aquades, kayak gitu. Selanjutnya Kak Via. Oh ya,
tadi deh mengulangi yang penjelasan yang tadi yang pas prosedur kan. Kira-kira teman-teman bisa menjelaskan lagi nggak apa fungsi kenapa kok harus direndam silol dulu sebelum dimonting dengan entelan? Oke, mungkin ya, Wanda silakan. Ya, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Wanda. Izin menjawab. Jadi tadi itu dijelaskan bahwa silol itu akan menarik air pada proses sebelumnya dan untuk mempersiapkan dari penambahan entelan itu, Kak. Begitu. Ya, betul sekali kata Wanda. Jadi silol tidak larut dengan air, tapi larutnya itu dengan parafin. Terus juga, ya kata Wanda tadi, akan baik, karena Kak Via sedang terkendala sinyal, kita lanjutkan dulu ya sambil menunggu Kak Via. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Setelah itu teman-teman bisa bertanya ke asisten mana yang kurang dipahami. Setelah itu. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan terakhir, pentingnya metode parafin tumbuhan ini apa? Aplikasinya, salah satu contoh aplikasi metode parafin tumbuhan. Di TM ada kan, tinggal dibacakan saja. Tinggal membaca loh, tidak itu. Iya, silakan Nisa. Ya Kak, permisi, nama saya Nabila dari kelas B, izin menjawab. Jadi berdasarkan yang saya buat di TM itu fungsi dari pembuatan preparat dengan parafin ini satunya untuk mengidentifikasi dari misalnya sampel-sampel yang kita tumbuhkan itu untuk mengklasifikasi masuk ke dalam atau mengklasifikasikan sampel-sampel itu berdasarkan yang kita lihat dari morfologi misalnya dari stomatanya ataupun bagian-bagian anatomi dari preparat yang terlihat seperti itu, Kak. Jadi bisa dilihat untuk membedakan ciri-cirinya seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah. Iya, itu salah satu aplikasi dari preparat parafin tumbuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana struktur jaringan tumbuhan tersebut secara detail ya, karena irisannya itu sangat tipis, 7 mikron itu tipis banget. Mungkin ada yang contoh aplikasi lain yang berbeda dari Nisa? Ya, yang pertama ada Zeihan Pahlevi. Kemudian Sheila. Zeihan dulu. Iya Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab Kak, kalau dari yang saya buat di TM itu juga bisa diaplikasikan untuk analisa kerusakan jaringan gitu Kak, seperti yang terpapar logam, terus untuk identifikasi struktur anatomi juga yang terserang penyakit, seperti itu Kak. Ya, jadi selain kita tahu detail dari jaringan tumbuhan, kita juga tahu ya kira-kira kalau misalnya tanaman ini strukturnya rusaknya itu kira-kira akibat apa kayak gitu. Kalau dari Sheila, contoh aplikasinya? Iya, Kak, izin menjawab. Untuk di TM aku itu juga sama seperti Zailan, Kak, untuk menganalisis kerusakan di jaringan seperti itu, Kak. Oke, jadi memang untuk aplikasi metode parafin tumbuhan ini sangat banyak ya. Nanti juga ada metode parafin hewan juga lebih banyak lagi.
Selanjutnya yaitu mungkin teman-teman sudah mengumpulkan banyak pertanyaan ya yang ingin ditanyakan ke asisten. Terlihat dari mukanya agak bingung tapi paham, bingung kayak gitu. Karena jujur dari beberapa topik yang lain, parafin tumbuhan ini perlu ingat dan paham larutannya itu terlalu banyak ya. Kadang naik, kadang turun, terus balik lagi dari awal, alkohol lagi, silol lagi, balik lagi kayak gitu kan. Jadi bingung. Mungkin pertama, kami asisten biar nggak terlalu banyak dulu, kita membuka 3 pertanyaan tercepat dulu ya. Silakan. Ada Lydia, 2 lagi, ada Wanda, dan ada Aini. Berarti Lydia, Wanda, dan Nur Aini. Silakan Lydia dulu. Ya, terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Saya Lydia dari kelas B. Izin tanya, mohon maaf ini boleh pertanyaannya berseri atau cuma satu aja ya Mbak? Satu-satu dulu, nanti kalau misalnya kurang paham, nanti di feedback gitu. Oh iya, oke. Jadi pertanyaan yang pertama itu, kan tadi katanya dijelaskan bahwa untuk parafin tumbuhan ini bisa bertahan sampai 10 tahun ya Kak? Nah kan kalau yang ditunjukkan di video itu kan sehabis dibuat parafinnya bisa langsung dia mati. Nah kalau untuk disimpannya itu Kak, untuk menyimpannya kita cuma mau buat parafin tumbuhannya aja nih. Nah itu kira-kira kita berhenti di langkah yang mana ya Kak? Terus tadi juga sempat dijelasin tentang penggunaan alkohol bertingkat yang konsentrasinya tuh mundur di langkah setelah pemberian preparat ke alkohol silol banding alkohol 1:1 itu kan direndam ke alkohol tuh Kak, tapi alkoholnya mundur jadi 100% sampai ke 30%. Itu kenapa ya Kak? Terima kasih. Baik, itu Ahmad Hanif turun dulu ya tangannya, masih 3 orang loh ya. Baik, untuk Lydia pertanyaan pertama, kan benar preparat parafin tumbuhan ini bisa bertahan lama. Kak, tadi pertanyaan gimana mau berhenti di mana kalau ingin bikin preparat parafin, bikin parafin tumbuhannya saja, tidak ada untuk pemberhentian ya, jadi harus sampai selesai baru jadi preparat parafin tumbuhan gitu. Jadi benar-benar sampai selesai. Kemudian untuk penyimpanannya ini disimpan di wadah yang terhindar dari debu gitu aja. Jadi ada kan kayak kotak khusus penyimpanan preparat. Nah, itu bisa disimpan di situ kayak gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi, silol banding alkohol yang bagian apa? Karena silol banding alkohol ini ada di bagian mana-mana ini? Oke, mungkin saya bantu menjawab Pak Anggita. Nanti. Oh ya, silakan Kak. Setelah tahap deparafinasi ya Lydia. Oke. Ya Mbak. Nah, seperti yang udah disebutkan sebelumnya, kalau silol itu tidak larut ke air atau aquades. Nah, kan setelah tahapan dehidrasi kan ada staining. Nah, staining ini sebelum dicelupkan ke safranin ini harus direndam dulu dengan aquades. Nah, dari silol ke aquades itu nggak bisa teman-teman. Jadi harus melalui tahap direndam dengan alkohol dulu gitu. Nah, alkoholnya kenapa harus yang bertingkat lebih dari alkohol absolut dulu ke bawah? Karena awalnya yaitu kita harus menyesuaikan dulu, kita larutkan dulu di alkohol 100%, terus ke bawah untuk menyesuaikan gitu. Enggak kan alkohol ini diencerkannya menggunakan aquades ya. Jadi kalau buat misal alkohol 30%, alkoholnya itu 30 mili, terus aquadesnya itu 70 gitu. Jadi kenapa harus bertingkat ke bawah? Karena kita nantinya mau ke aquades. Jadi mau ke aquades, jadi dari alkohol
dari kita larutkan silolnya dulu dengan alkohol konsentrasi paling tinggi, terus konsentrasi ke bawah, seterusnya sampai di konsentrasi 30% baru masuk ke Aquades. Mungkin seperti itu, Lydia. Apakah bisa dipahami? Oh iya, untuk penjelasan alkohol itu saya udah paham. Terima kasih Mbak Pia. Tapi untuk yang apa tadi proses tahapan tadi saya ada feedback, boleh Mbak? Ya, oh ya boleh, silahkan. Iya, jadi kalau begitu berarti kita misalnya mau dipakainya untuk beberapa minggu kemudian gitu. Itu kita bikin dulu. Berarti itu sampai proses mounting juga tetap dilakukan atau gimana? Saya jadi bingung. Oke. Jadi kalau untuk sebenarnya kalau pemahaman saya ya, ini proses preparasinya, proses pembuatannya itu harus sampai selesai ke mounting. Karena contohnya ya yang kemarin kami lakukan, asisten lakukan itu, kalau nggak salah tahap embeddingnya atau apa gitu itu terlalu lama gitu. Mau nanti dijelaskan sama Kak Anggita lagi. Nah, itu terlalu lama ini maksudnya senggangnya waktu itu terlalu lama gitu. Ini akan berpengaruh gitu sama hasil pengirisannya tadi gitu. Mungkin kan kita bisa menambahkan. Iya, jadi untuk pembuatan preparat parafin tumbuhan ini baiknya itu sesuai dengan prosedur, jangan terlalu lebihnya itu terlalu jauh, jangan terlalu kurang, karena kemarin kami asisten sempat menunggu parafin itu tersedia di lab. Jadi kami masih di tahap clearing TBA. Kemudian kami konsultasikan ke dosen, ternyata kalau mau direndam di TBA lama itu kemungkinan untuk hasil jaringannya itu ada sedikit kerusakan. Jadi kalau mau ya TBA-nya ini harus disimpan di dalam kulkas. Kayak gitu. Jadi kemarin saya simpan dulu di dalam kulkas, tapi nggak lama, cuman 1 hari, tapi nggak sampai 1 hari, cuma beberapa jam gitu. Besoknya parafinnya sudah datang. Jadi benar-benar menghindari untuk rusaknya jaringan itu. Kayak gitu. Untuk yang paling krusial itu di bagian infiltrasi dan infiltrasi, karena parafin masuk ke jaringan tumbuhan itu ibaratnya itu lama gitu. Di dalam satu potongan 5 mili daun itu ada berpuluh-puluh ribu sel. Jadi parafinnya kalau masuk itu nggak bisa langsung cepet gitu, nggak bisa, jadi pelan. Nah, kalau kita misalnya kurang dari 12 jam, itu parafin murni yang pertama kali itu belum sampai selesai, udah langsung didorong sama parafin murni yang kedua, kayak gitu. Jadi, kalaupun lebih, misalnya di parafin yang pertama ini kan parafin yang lama, yaitu parafin murni yang pertama, ini lebih dari 12 jam gitu. Nah, kemungkinan si jaringan ini parafinnya udah mungkin sudah nggak murni lagi, mungkin ada kontam-kontam sedikit gitu. Jadinya perlu cepat-cepat diganti oleh parafin murni yang baru, kayak gitu. Jadi untuk menghindari kerusakan jaringan, kemudian hasil yang kurang baik, untuk metode parafin tumbuhan ini sesuaikan dengan prosedur yang ada. Oh iya, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Yes. Kemudian ada Wanda. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Wanda dari kelas B, izin bertanya. Ya, sebenarnya mau konfirmasi aja sih Kak. Tadi pas tahap infiltrasi itu kan yang konsentrasi TBA sama parafinnya itu yang di video itu yang saya catat itu
dari 3:1, 1:1, dan 1:3. Nah, namun tadi pas dijelaskan Mbak Via itu dari 1:3 sampai 3:1. Nah, itu mana yang benar ya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Wanda. Mungkin tadi saya salah ngomong ya. Terima kasih atas koreksiannya. Jadi yang benar itu pokoknya berurutan dulu teman-teman. Jadi TBA awal yang pertama itu TBA lebih banyak, parafinnya lebih sedikit, yaitu TBA-nya kira-kira 3 kali, terus parafinnya cuma 1 kali. Jadi TBA banding parafin 3:1 dulu, terus TBA banding parafin yang kedua itu perbandingannya harus sama, pokoknya yang di tengah-tengah itu harus sama. Kemudian yang tahap ketiga itu parafinnya yang harus lebih banyak karena mempersiapkan untuk ke tahap infiltrasi gitu. Pak sudah menjawab, Wanda? Baik, Kak, terima kasih atas konfirmasi. Oh ya, sama-sama. Mungkin ya, Nur Aini, silahkan. Iya Kak, saya Nur Aini dari kelas C, izin bertanya. Sebenarnya izin konfirmasi sih Kak. Jadi kan di awal video disebutkan itu setelah proses staining itu ada rehidrasi ya. Nah itu kalau di yang tahapan itu apakah yang dimaksud rehidrasi itu yang ini perendaman alkohol setelah pewarnaan itu ya Kak? Terima kasih. Iya. Tahapan setelah clearing ya, ini. Setelah staining Kak, staining. Oh, ya. Tahapan setelah staining yang setelah fast green itu. Kalau setelah fast green itu kan dicelupkan ke dalam alkohol. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Via, itu yang dimaksud dengan rehidrasi itu ya seperti dehidrasi yang di awal dengan alkohol itu. Dan sekaligus kenapa dia harus dicelupkan ke alkohol karena tadi kalau silol itu larutnya dengan alkohol seperti itu. Jadi rehidrasi itu re-nya itu pengulangan, hidrasi itu dehidrasi kayak gitu. Rehidrasi seperti itu. Ada feedback? Sudah Kak menjawab, terima kasih. Baik, sebelum ke diskusi yang berikutnya, saya ingin menjelaskan sebenarnya larutan-larutan yang kita gunakan, hal yang perlu kita ketahui yaitu jenis larutan ini larutnya pakai larutan apa, kayak gitu. Contoh FAA di tahapan fiksasi. Setelah FAA itu kita dehidrasinya pakai alkohol. Kenapa kita pakai alkohol? Karena FAA larutnya kita larutannya pakai alkohol, kayak gitu. Nggak mungkin setelah FAA kita kasih TBA. Itu sangat tidak boleh karena FAA-nya tadi dilarutkan pakai alkohol. Setelah itu kemudian kenapa setelah alkohol itu clearingnya pakai TBA? Karena TBA ini larutnya pakai, sebelumnya tadi pakai alkohol, berarti larutnya pakai alkohol. Jadi kita benar-benar harus tahu sifat dari tiap-tiap larutan yang kita gunakan kayak gitu. Untuk menghindari misalnya ada larutan A kok nggak hilang ya di preparat ya, kita harus tahu sifat larutannya itu larutnya pakai larutan apa kayak gitu. Jadi rangkaian perendaman ataupun pelarutan itu ya saling berhubungan dari sebelumnya pakai larutan apa, kemudian sesudahnya itu pakai larutan apa, kayak gitu. Selanjutnya kita membuka 3 pertanyaan lagi tercepat.
Ya, ada Danila, Dimas, dan Ahmad Hanif. Danila terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi saya izin bertanya setelah tadi ngebaca-baca lagi langkah-langkahnya juga gitu kan. Nah, terus tadi juga saya jadi ada diskusi juga sama teman-teman kan tentang parafin ini gitu dibandingkan sama whole mount gitu Kak. Terus kita kira mungkin parafin itu nanti ada pita parafinnya gitu kan, beda sama whole mount gitu. Tapi kan nanti pita parafinnya itu kan di deparafinasi lagi ya, kayak dilarutkan lagi ke silol gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakannya dia gitu sama pembuatan preparat tipe yang lainnya gitu. Terus apakah cuma beda di kayak kalau parafin itu dapatnya tipis banget 7 mikron kayak gitu, atau ada perbedaan yang lain? Karena saya juga bingung karena kenapa harus diparafinasi lalu nantinya di deparafinasi lagi misalnya kayak gitu. Yang kayak gitu Kak. Terima kasih. Oke, sebelumnya teman-teman, oke aku jawab dulu. Saya menjawab dulu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Kak Anggita. Sebelumnya teman-teman masih ingat kan ya gimana hasil pengamatan dari whole mount tumbuhan atau whole mount hewan juga. Nah, kalau whole mount itu prinsipnya pada dasarnya itu untuk mengamati jaringan yang jernih gitu. Jadi kalau bedanya kalau parafin ini itu nanti ya hasil yang diamati itu bisa terlihat sampai jaringan ini, bisa membedakan ini jaringan apa. Mungkin nanti dijelaskan juga di hasil pengamatan. Jadi fungsinya parafin juga itu kan untuk membantu pengirisan. Nah di whole mount kan nggak ada parafin ya, nggak digunakan parafin. Jadi kalau whole mount itu gimana ya ngomongnya, lebih ke mengamati struktur yang nggak sampai terlihat perbedaan jaringannya gitu. Nanti kalau ya whole mount itu nggak ada sectioningnya gitu. Nah kalau parafin ini parafin ini digunakan untuk membantu sectioning gitu. Jadi kan kalau misal teman-teman lihat irisan melintang batang itu kan bisa kan batang kayak silinder gitu ya. Kalau diiris kayak gini itu bisa kelihatan kayak jaringan terluar itu ada epidermis yang ke dalam, ada bisa lihat jaringan pembuluh angkutnya gimana gitu. Atau kalau di parafin daun, preparat daun itu bisa dibedakan, oh yang atas epidermis, yang bawahnya itu ada jaringan spons, yang terus ada jaringan palisade itu bisa dibedakan. Kalau whole mount kan cuma oh ini kelihatan ada kristal oksalat aja, tapi kan kita nggak tahu ini kristal oksalatnya dari jaringan apa sih, dia ada di bagian yang mana sih, nggak tahu. Mungkin kalau whole mount itu lebih ke kalau agak buram kristal oksalatnya mungkin letaknya ada di lebih dalam gitu aja. Apa bisa dipahami Danila? Baik Kak, jadi bedanya itu kalau di parafin ada sectioning, kalau di whole mount nggak ada. Berarti sectioning yang di parafin itu berarti ada kayak bisa dibedain juga ya, kayak tadi melintang atau misalnya yang sebaliknya juga gitu. Iya, bisa. Baik Kak, terima kasih banyak. Oke. Kemudian Dimas Yoga, silahkan. Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Dimas dari kelas Biologi C. Saya izin konfirmasi Kak terkait dengan fungsi silol. Tadi di beberapa tahap di awal-awal itu disebutkan bahwa silol berfungsi untuk melarutkan parafin. Namun tadi kalau di akhir menjelang tahap-tahap akhir itu kalau saya tidak salah dengar, silol itu tidak larut dengan air tapi larut dengan parafin. Jadi yang benar itu silol berfungsi untuk melarutkan parafin atau silol bersifat larut terhadap parafin.
Mohon penjelasannya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak pertanyaannya Dimas Yoga. Jadi larut dan tidak larut ini kita membedakannya gini aja. Kan gimana? Kalau yang di awal tadi deparafinasi, yang pada proses deparafinasi kan parafinnya itu menempel di kaca slide glass. Nah, kita ingin menghilangkan parafin tadi yang di sectioning tadi itu dengan silol. Jadi silolnya ini akan melarutkan parafin. Kemudian kok lupa. Kemudian gimana, Dimas? Yang Iya, Kak. kedua, ya. Kemudian yang kedua tadi itu kalau saya tidak salah sebelum tahap mounting itu kan ada perendaman di silol. Nah tadi itu saya dengarnya dijelaskan bahwa silol itu bersifat tidak larut dengan air tapi larut dengan parafin. Berarti kan parafin itu berfungsi untuk melarutkan silol. Nah ini yang benar gimana gitu Kak? Oke, ya. Jadi gini, ya apa ya ngomongnya kok bingung. Oke. Kenapa saya menerangkannya tadi? Yang pertama di parafinasi itu silol berfungsi untuk melarutkan parafin karena kita mau ini menghilangkan parafin tadi. Jadi kan larutan silolnya itu lebih banyak dari parafin. Nah, kalau di prosedur lain mungkin nanti yang kita menggunakan parafin ini bisa bisa mencoba menjawab. Ya, jadi seperti ini. Pertama ya kita tahap satu persatu. Silol digunakan di saat sectioning. Ya, di sectioning itu kan menggunakan silol. Parafin ini, ibaratnya parafin kan itu kayak keras gitu ya. Kalau dikasih silol, parafinnya ini bakal mencair gitu. Jadi silol ini yang fungsinya untuk melunturkan si parafin ini. Kemudian ada penambahan silol di tahapan deparafinasi. Sama seperti di sectioning. Jadi kalau di sectioning kan menghilangkan sisa-sisa parafin yang masih menempel di mata pisau itu pakai silol. Nah, di proses deparafinasi menghilangkan parafin di slide glass itu menggunakan silol. Gitu. Selanjutnya yang menggunakan silol lagi itu di tahapan setelah staining menggunakan fast green. Jadi habis fast green, alkohol, terus silol. Gitu ya. Nah, silol ini dia kan tidak dilarutkan menggunakan aquades. Makanya dia sebelum ke silol, setelah di fast green, dia harus melalui alkohol dulu. Nah, tujuan silol yang di akhir ini untuk si entelan ini biar mau melekat ke preparatnya. Karena preparatnya udah dilapisin oleh silol. Karena entelan ini juga bisa dilarutkan dengan silol. Entelan ini sifatnya itu kayak lem. Kalau kalian botolnya buka dikit aja, terus kalian biarkan, itu dia akan mengeras. Nah, waktu biar nggak keras lagi, dicairkannya pakai silol. Kayak gitu. Fungsi silol untuk yang di akhir, itu biar si entelan ini mau merekat ke preparat. Silol yang di sectioning menghilangkan sisa parafin di mata pisau. Silol di tahap deparafinasi menghilangkan parafin yang ada di slide glass. Karena kalau masih ada parafinnya, itu kan jaringan di tengah ya. Di tepi-tepinya itu parafin. Nah, kalau parafinnya masih ada, itu pewarna nggak mau masuk ke jaringan karena terhalang oleh parafin.
Gitu. Gimana Dimas? Baik Kak, izin konfirmasi. Berarti untuk yang di tahap akhir itu, silol bukan berfungsi untuk melarutkan parafin, melainkan untuk melarutkan atau melunakkan entelan, begitu ya Kak? Ya, pokoknya biar entelannya itu mau merekat. Karena entelan, dia mau merekat cocoknya sama silol. Dia nggak cocok sama alkohol. Makanya setelah alkohol, dikasih silol. Nah, berhubung silol ini bisa dilarutkan pakai alkohol, ya sudah, alkohol, silol, entelan. Oke Kak, baik. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Ahmad Hanif. Ya baik, apakah suara terdengar? Halo. Ya, silakan. Ya, selamat sore. Hanif dari kelas B sih nanya. Sebenarnya tadi sudah beberapa dijelaskan, tapi mungkin ingin mengkonfirmasi kembali aja. Berarti untuk yang pertama itu posisi spesimen pada saat diletakkan di kubus parafin itu bebas ya, atau dia harus harus istilahnya apa sih, lupa. Kalau misalnya kalau daun itu berarti yang yang dilihat itu apanya, atau batang itu bagian apanya gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua itu berdasarkan yang saya baca di literatur itu ini juga sebenarnya udah mungkin agak clear, tapi silol itu selain dibuat deparafinasi tapi juga untuk clearing. Nah, maksudnya clearing di sini tuh apa? Apakah maksudnya ini clearing spesimen atau clearing? Ya, gitu. Terima kasih. Ya, saya mencoba menjawab pertanyaan Hanif yang pertama tadi ya, terkait posisi spesimen di dalam kubus, gitu ya. Jadi kami asisten waktu percobaan pertama itu mencoba spesimennya itu diberdirikan gitu, nggak ditidurkan, diberdirikan. Hasilnya potongan parafinnya, potongan parafin tumbuhannya itu miring karena kita mendirikannya miring gitu, nggak lurus tegak gitu. Kemudian dikasih saran sama dosen, ditidurkan saja. Nanti waktu posisi sectioningnya itu diatur di balok kayunya. Jadi misal gini, batang kan dipotong tadi ya. Jadi ada permukaan atas yang bentuknya lingkaran, permukaan bawah bentuknya lingkaran. Gitu kan. Nah, terus kan kita tidurkan di kubus. Dikasih parafin jadi blok parafin. Nah, waktu ditempelkan ke balok kayu, kita pengennya itu potongan silindernya itu yang di sectioning. Jadi kita usahakan menempelnya itu di bagian permukaan yang lingkaran itu yang kita tempel di balok kayu. Jangan yang panjangnya itu yang ditempelkan di balok kayu. Jadi untuk yang waktu embedding itu yang penting diatur lurus di tengah, nggak usah mencoba untuk diberdirikan biar nanti sectioningnya mudah, itu nggak usah. Jadi dibiarkan saja masuk situ, diluruskan biar nggak miring, udah, terus mengeras, kemudian waktu di trimming, ditempelkan ke balok, itu yang harus kita atur, maunya seperti apa, kayak gitu. Kemudian untuk yang silol menjadi clearing, jujur dari asisten kurang tahu mengenai silol menjadi clearing ini, karena selama kami mempelajari metode parafin tumbuhan ini, TBA lah yang menjadi larutan yang baik dijadikan clearing. Karena semisal teman-teman bisa lihat langsung di situ, itu jaringan atau spesimennya benar-benar putih gitu. Jadi ada yang bisa meluruhkan si klorofilnya kayak gitu. Jadi bisa terlihat jelas spesimennya, walaupun memang untuk waktu clearing itu sebenarnya disesuaikan dengan ukuran dari spesimennya tadi kayak gitu. Kalau untuk silol dijadikan clearing, mungkin metode lain mengatakan bisa nanti mungkin teman-teman
bisa mencobanya menggunakan silol sebagai clearing, sebagai percobaan. Kalaupun hasilnya lebih bagus dari TPA, ya mengapa tidak digunakan gitu. Tapi kalau misal silol ini memang waktu digunakan clearing hasilnya lebih kurang baik dari TPA, lebih baik menggunakan TPA yang merupakan larutan clearing yang sudah umum digunakan seperti itu. Intinya kalau mau mencoba ya silakan, tapi kalau mencoba itu bagus. Mungkin Hanif nanti mau mencoba clearing pakai silol, hasilnya seperti apa dibandingkan dengan TPA, seperti itu. Karena kami dari asisten belum pernah sama sekali mencoba clearing menggunakan silol, seperti itu. Karena kalau teman-teman tahu silol itu kalau dicampur dengan larutan lain, kayak misalnya silol dan alkohol, dia itu kayak berminyak gitu. Tahu bensin. Nah, baunya itu kayak bensin gitu loh, silol itu. Jadi waktu kemarin kita coba dimasukkan ke alkohol, itu di permukaannya itu kayak ada bukan percikan ya, kayak bintik-bintik bening gitu, kayak berminyak kayak gitu. Jadi kami menggunakan TBA-nya ya, kami menggunakan reagen clearingnya ya sesuai dengan prosedur yang ada aja. Kita pakai TBA kayak gitu. Mungkin Kak Via ada pengalaman menggunakan silol sebagai clearing. Oke, mungkin kalau teman-teman ingat yang minggu lalu yang praktikum hormon hewan, itu kan kita clearingnya pakai silol. Jadi kalau di praktikum mikroteknik ini, kebanyakan silol itu digunakan untuk clearing, untuk sebagai agen clearing pada spesimen non-tumbuhan, gitu teman-teman. Jadi kalau tumbuhan itu biasanya, kalau yang di parafin ini menggunakan TBA, kalau yang hormon tumbuhan waktu itu kan pakai, apa ya waktu itu? Pakai ini ya, Biclean atau ya Biclean gitu. Bagaimana Hanif? Oh ya baik, terima kasih Mbak Rita sama Mbak. Ya mungkin izin feedback untuk yang pertanyaan pertama. Itu berarti kalau misalnya untuk spesimen daun itu posisinya gimana? Apakah dia ya itu posisi spesimen dengan arah arah irisannya itu gimana? Bagaimana Hanif? Maaf, di tempat saya sinyalnya agak ini. Mungkin bisa diulangi sedikit. Oh iya, ini Mbak untuk feedback untuk yang pertanyaan pertama berarti itu posisi spesimen daun sama arah potong arah pengirisannya itu gimana? Masih kurang kebayang. Berarti nanti itu yang dipotong dari daunnya itu yang dipotong dan yang akan diamati dari daunnya itu sisi bagian mananya? Iya itu. Oh iya, jadi kan tadi ada pemotongan daun ya, bentuknya kotak gitu kan. Nah, yang dilihat itu ya bagian sisi daunnya itu yang habis dipotong itu bisa kanan, kiri, atas atau bawah. Jadi kan karena ke sectioning, jadi bisa terlihat bagian dalam. Jadi nggak ada aturan yang mau dilihat di mana, ya kita embeddingnya yang penting bentuknya di tengah, lurus, kemudian pokoknya posisinya itu bagian tepinya itu yang di sectioning kayak gitu. Gimana Hanif? Oh berarti bagian tepi ya, bukan bagian abaksial atau adaksialnya ya? Ini Hanif, waktu embedding itu asisten itu bebas naruhnya. Yang penting lurus di tengah gitu kan. Jadi kan kalau ditaruh di kubus, itu kan bagian yang licin-licin daunnya itu kan ada yang licin kan.
Nah, itu kan ada yang permukaannya atas sama bawah gitu kan, abaksial sama adaksial dan tadi. Itu kan tidur kan posisinya daunnya, tidur kan. Nah, yang kita sectioning itu bagian tepi yang setelah kita potong 5 mili yang kita kena cutter tadi loh, bagian yang kena cutter. Oh. Ya. Bukan yang di abaksial ataupun adaksial, tapi yang bagian sisi yang terpotong sama cutter. Itu yang kita lihat. Karena melihat bagian situ, kita nanti tahu mana epidermis atas, mana epidermis bawah. Itu. Baik, terima kasih, Mbak. Gitu. Gimana, Hanif? Oh ya, sama-sama. Baik, selanjutnya langsung ke hasil pengamatan. Sebentar. Apakah terlihat? Terlihat, Kak. Terlihat, Kak. Oke. Jadi ini untuk hasil pengamatannya. Yang pertama yaitu pada tanaman tanah ya sebagai perwakilan tanaman dikotil. Jadi kami menggunakan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Jadi bisa dilihat harusnya preparat yang baik itu ada warna merah yang dihasilkan dari safranin dan ada warna hijau yang dihasilkan oleh fast green. Namun di sini terlihat warna merahnya tidak terlalu jelas, seperti itu ya, kayak kurang strong gitu, kurang kuat warnanya. Dan ada bagian-bagian yang terlihat seperti tidak beraturan, seperti itu. Kalau saya pribadi memungkinkan hal ini dikarenakan satu, parafin yang di sekitar sini ini masih belum luruh sempurna. Jadi pewarnanya tidak mau masuk ke dalam jaringan kayak gitu. Nah, habis itu untuk bagian akar ini terlihat ini bagian epidermis terluar. Terus di sini harusnya itu bentuknya tuh kayak kotak-kotak gitu, tersusun. Ini korteks. Terus yang kecil ini phloem. Terus yang bulat-bulat besar ini xilem. Jadi di bagian akar ini yang bisa kami ada 5 dan satunya ini satu kesatuan dari xilem phloem ini stele. Ini perbesaran 400 kalinya ya, yang kecil-kecil ini phloem, yang besar ini xilem, seperti itu. Selanjutnya bagian batang kacang tanah, ini lumayan jelas, namun pewarna safraninnya ini tidak mau bertahan di hasil di preparatnya. Mungkin karena waktu yang diberikan itu kurang lama. Mungkin safraninnya baru nyampe di ujung sini sudah saya angkat gitu. Mungkin 15 menit mungkin kurang gitu mungkin ya. Jadi warnanya nggak sampai masuk ke sini. Di sini terlihat paling luar ada epidermis, ini terlihat ya. Terus ada ini kotak-kotak, nah harusnya itu terlihat bulat-bulat kotak gini korteksnya yang tadi. Terus yang kecil-kecil paling luar, ini ada sclerenchyme, agak besar dikit, itu phloem. Terus ada seperti pemisah ini, itu cambium. Terus yang bulat-bulat besar ini ada xilem. Kayak gitu. Selanjutnya untuk daun, perbesaran 100 kali ya seperti abstrak ya, tidak terlihat jelas. Lalu kita perbesar menjadi 400 kali. Ini epidermis atas. Jadi karena kita sectioningnya miring, jadi ini adalah epidermis atas. Ini adalah stomata. Kemudian ini adalah phloem yang bulat kecil. Terus ini ada xilem yang besar-besar.
Terus ini yang panjang-panjang ini itu ada jaringan palisade, terus ada yang bulat-bulat di dalamnya, ini adalah klorofil yang belum luruh seutuhnya. Terus di sini ada epidermis bawah. Terus di sebelah sini, karena di sini kurang terlihat, saya ambil di bagian lainnya, terlihat ada jaringan sponsnya di sini. Terus satu kesatuan dari sini sampai sini itu adalah mesofil. Nanti teman-teman bisa dijelaskan ya. Selanjutnya, untuk tanaman porang, bagian akar. Nah, untuk monokotil ini sangat sayangkan, hampir tidak jelas, tapi masih ada yang bisa kita ident, yaitu bagian epidermisnya. Ini sudah pasti korteks, dan seharusnya di sini itu ada bulat kecil, itu sebagai phloem, terus bulatan besar sebagai xilem. Jadi berurutan kecil, besar gitu mengelilingi stele ini. Kayak gitu. Jadi bisa terbayangkan kan ya bedanya akar dikotil dan monokotil tadi seperti apa. Selanjutnya ini bagian epidermisnya terlihat. Terus ini parenkim yang agak besar-besar ini, dan ini ada vascular bundle. Hanya itu yang bisa kami temukan di batang. Kemudian di bagian daunnya ini yang 100 kali kurang terlihat, kita perbesar. Jadi di sini ada epidermis bawah, terus epidermis atas, terus di sini ada bundle sheath, bentuknya seperti bunga ini, bundle sheath. Kemudian di sini ada parenkim mesofilnya. Nah, ini contoh. Perlu diketahui, kami asisten menggunakan 2 jenis pewarna. Menggunakan 1 pewarna dan menggunakan double staining. Ini contoh penggunaan pewarna Mayer Hemalum. Ya, menggunakan Mayer Hemalum. Nah, ternyata hasilnya tuh jaringannya rusak. Ini harusnya batang, tapi tidak seperti batang. Jadi, kita mengulang menggunakan pewarna yang lain, dan hasilnya lebih baik gitu. Ini juga bagian daun, ini baik, terlihat, tapi parafinnya nggak mau luruh, jadi pewarna Mayer Hemalumnya masih, pewarnanya ini nggak mau luruh, jadi pewarnanya masih terperangkap di dalam jaringan, kayak gitu. Jadi ini sebagai contoh troubleshooting-nya, gitu ya. Nah, mungkin, nah, setelah ini teman-teman post-test terlebih dahulu, tapi jangan keluar Zoom, karena setelah itu ada pembahasan laporan. Ini kita cepatkan post-testnya, biar teman-teman nggak lupa sama gambar hasil pengamatannya tadi ya. Karena di post-testnya ada gambar hasil pengamatan. Untuk post-test akan muncul 2 menit lagi di GCR, sama seperti tadi, tidak ada remedi untuk post-test. Pukul 13.35 tertutup otomatis.